antara Said Qory dan Gus Zaini tentang nasab Pak Alwi seru dan menarik. Seperti yang penulis kira, debat itu dimenangkan Said Qory dengan telak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Gus Zaini dan Gus Rumel tidak mampu menjawab siapa lagi yang menjadi korban, tantangan terakhir untuk Robitoh Alawiyah. Catatan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Penulis menyaksikan debat antara Said Qory dan Gus Zaini tentang nasab Pak Alwi seru dan menarik. Seperti yang penulis kira, debat itu dimenangkan Said Qory dengan telak. Gus Zaini tidak mampu menjawab pertanyaan Said Qory, apakah ada kitab sebelum Al-Burqah yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab karena memang Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa. Dan tidak ada kitab yang menyebutkan demikian sebelum abad ke-9 Hijriah. Sebelumnya Gus Rumel bahkan bersepakat dengan penulis bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Seperti juga ia bersepakat sebelum abad 9 Hijriah tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Jadi jelas lah. Setelah Gus Rumel dan Gus Zaini, siapa lagi yang akan mengorbankan diri demi membela nasab palsu Pak Alwi? Siapapun yang berusaha bermain-main dengan retorika untuk menutupi keputusan nasab Pak Alwi akan terjerembab ke dalam dua kondisi pasti. Pertama, mengakui dalam hati bahwa memang tidak ada sumber sezaman yang bisa menjadi dalil bahwa nasab Pak Alwi sahih. Yang kedua, terpaksa menutupi kekalahan dengan sengaja berdusta atau berretorika untuk menghindar dari mahalun niza atau inti perdebatan. Seperti Gus Rumel yang mengelak pertanyaan tahun berapa manuskrip palsu Syarif Abdul Jadid ditulis. Gus Zaini pun mengelak ketika ditanya kitab sebelum abad 9 yang menyebutkan Ubaidillah adalah benar anaknya Ahmad. Sekilas nampak hujah Said Qory itu dapat diputar-putar oleh Gus Zaini dengan diksi signifikansi kitab sezaman dan siapa ulama yang mensyaratkannya. Tetapi sebenarnya banyaknya kalimat Gus Zaini itu hanya akar-akar di pinggir sungai deras dalam keadaan tiada rotan. Lalu dengan sembarangan diraih untuk menyelamatkan diri. Persis seperti debat di Banten, ia ibarat kumpulan anak bermain yang ramai suara tetapi sepi dari makna inti perdebatan. Mana kitab nasab abad 5 sampai dengan 9 yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad, tidak ada yang mampu menjawab. Sementara kitab nasab abad ke-6 dengan tegas menyebut Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Signifikansi kitab sezaman atau yang mendekatinya adalah mutlak diperlukan. Tidak perlu menanyakan siapa yang mensyaratkan karena semua ulama sejarah dan nasab mensyaratkannya. Kitab-kitab yang dikutip Gus Zaini itu mensyaratkan kitab sezaman. Tentu jika dibaca dan dipahami dengan bacaan dan pemahaman yang benar. Terlepas dari semua itu, perdebatan bukan dengan personal Pak Alawi tidak terlalu signifikan. Apalagi seperti Gus Rumel yang setelah debat kemudian berdisklaimer bahwa ia berdebat untuk tidak mewakili RA. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini kembali mengajak organisasi RA untuk berdebat dengan penulis tentang 12 pertanyaan yang telah penulis layangkan. Tidak seperti di Banten yang hanya
pembicara debat ini hanya dengan penulis saja. Siapkan seorang wakil RA untuk berdebat dengan bermartabat dengan penulis satu lawan satu. Itulah tulisan terbaru dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Silahkan dijawab oleh RA. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.